To keep your party ending. Selamat pagi sahabat inspiratif semuanya. Di kesempatan pagi hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara ngobrol penuh inspirasi. Teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya sudah kedatangan pembicara yang luar biasa. Suaranya menggelegar. Kita sapa dan kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kakak. Alhamdulillah sehat walafiat. Kenalan dulu dengan sahabat inspiratif. Mungkin kan banyak di antara teman-teman serta sahabat-sahabat yang belum sempat kenal siapa namanya dan dari mana instansinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mukhtar Effendi. Mungkin ada juga yang kenal dengan Mukhtar Anam. Alhamdulillah saya domisili di Kota Serang, di lingkungan Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Alhamdulillah sekarang memiliki 1 orang istri dan 4 orang anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu barangkali kenalan. Ada yang ditanyakan atau apa? Kita berkembang saja lah ya. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat ini belum apa-apa nih udah ada yang komentar aja nih ya. Kang Sukatno Effendi sehat-sehat senior katanya. Siap. Nanti dulu ya, materi belum dimulai. Nanti kita akan lebih nyimak banyak tentang materi yang akan kita bahas ya. Materi hari ini teman-teman serta sahabat-sahabat adalah membangun karakter pemuda Kota Serang untuk bersaing di dunia digital. Nih Kang Mukhtar atau Kang Anam. Siap. Dan di kesempatan kali ini juga teman-teman serta sahabat-sahabat Facebook semuanya bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh mitra partner dari podcast Rumah Inspiratif. Di antaranya ada Karang Taruna Kecamatan Walantaka. Selamat pagi sahabat semuanya. Jangan lupa like, share, dan langsung bagikan ya nonton bareng hari ini. Ada juga dari BMI Baitul Munzalan Indonesia, gerakan infak beras. Jangan lupa gerakan infak berasnya di BMI aja. Ada juga dari Kim, Kelompok Informasi Masyarakat Kota Serang. Selamat sore, selamat pagi sahabat inspiratif semuanya. Wah, saya ingatnya di waktu ini saja nih ya. Di waktu sore karena biasanya sore. Kang Mukhtar nih, dari pertama hari ini kita membahas tentang membangun karakter pemuda Kota Serang untuk bersaing di dunia digital. Ada prolog dulu. Iya, memang kalau kita berbicara tema ini tema yang sangat berkarakter sekali ya untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini. Kalau kita melihat tema itu ada 3 poin yang harus kita garis bawahi lah, perhatikan betul-betul. Di antaranya adalah Kota Serang, pemuda karakter, dan di era digital. 3 poin ini tentunya memang harus bersinergi kalau kita ingin membangun satu semangat dan satu juga kesuksesan seperti itu. Yang pertama, ketika kita berbicara Kota Serang, ini Kota Serang ini adalah kota yang sangat penting peranannya, apalagi posisinya cukup dekat dengan ibu kota. Kota Serang juga sebagai ibu kota provinsi yang tentunya memiliki peranan strategis bagaimana kita memasuki era digital seperti itu. Sehingga pemuda di Kota Serang ini harus betul-betul memiliki karakter yang jelas seperti itu, sehingga tidak ada lagi karakter yang bias. Kamu pemuda mana? Pemuda Kota Serang, tetapi dari sisi identitas dan juga karya nyatanya dan juga aktivitasnya ini masih bias. Ini juga tentunya membutuhkan satu gerakan konkret bagaimana pemuda di Kota Serang ini betul-betul memiliki peranan dalam setiap pembangunan di Kota Serang seperti itu. Terus yang kedua, kita juga berbicara pemuda yang berkarakter. Karakter apa yang akan diwujudkan? Kalau memang betul-betul ketika kita berbicara visi misi Kota Serang itu kan terwujudnya Kota Serang yang berdaya dan berbudaya. Maka pemuda Kota Serang harus memiliki budaya sebagai warga negara Indonesia, budaya ketimuran, tentunya dengan masyarakat asli Kota Serang yang terkenal dengan kota 1.000.000 santri dan 1.000 kiai seperti itu.
Tetapi ingat, kota Serang ini adalah kota yang betul-betul bertumpu pada jasa seperti itu. Sehingga karakter apa yang akan dibangun? Apakah karakter pemuda ini mampu menjadikan pemuda ini berdaya, tetapi ingat dengan tidak meninggalkan budayanya, seperti itu. Yang ketiga, ketika kita berbicara era digital, nah ini memang termasuk Kang Faiz ini saya katakan perfect lah ya, cukup bagus ini. Ini bagaimana ketika kita berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kan terbatas untuk kopdar ya, untuk kita bisa bertemu, berkumpul secara langsung, memanfaatkan ada satu media digital seperti ini, kita bisa menyapa kepada semuanya. Saya yakin para sahabat-sahabat inspiratif ya, yang ada di mana di luaran sana, di dunia karena medsos ya seperti itu. Karena saya tertarik kalau kita pengen punya teman 1-2 orang itu ya lewat darat, tetapi kalau kita sudah masuk dunia maya, saya rasa sahabat kita sampai lintas benua bahkan seperti itu. Makanya era digital inilah yang mengantarkan kita seperti itu. Sehingga kita memang betul-betul tema ini sudah cukup tepat saya rasa, Kang Faiz. Kalaupun memang ini butuh kerja keras dan sinergisitas antara kita dan semuanya untuk membangun ini agar betul-betul kota Serang ini memiliki pemuda yang berkarakter, dan pemuda yang berkarakter itu bisa berdaya dan berbudaya di era digital ini, seperti itu. Kalau pandangan saya untuk prolog ataupun momen diskusi kita pada kesempatan kali ini seperti itu. Nah, Kang Muhtar, ini kan kalau kita lihat bahwa memang di kota Serang sekarang juga lagi booming-boomingnya, bahkan bukan di kota Serang saja sih sebenarnya, memang di seluruh provinsi banyak anak-anak muda yang sekarang menambatkan pilihan untuk menjadi aspirasi masyarakat nih. Ini terbukti banyak juga, yang artinya memang saat ini suara-suara anak muda perlu untuk maju, untuk menggaungkan kota ini maju. Nah, kalau Kang Muhtar sendiri ini ngelihat anak-anak muda sekarang yang berani bersaing di era saat ini seperti apa ini? Ya bagus, itu adalah satu momentum perubahan yang sangat positif, dan itu adalah karakter perubahannya seperti itu. Karena kalau kita berbicara karakter pemuda itu salah satunya adalah kreatif, inspiratif. Saya rasa rumah ataupun rumah inspiratif ini ya, rumah inspiratif juga ini saya rasa ini digagas oleh anak muda seperti itu. Dan memang ini penting, itulah perubahan positif. Dulu kita kenal dengan era tradisional, kita kenal dengan era generasi X, generasi Z, generasi milenial, generasi alpha sampai sekarang seperti itu. Ini kan tentunya ada satu perubahan yang positif. Sehingga perubahan positif itu adalah perubahan yang mewakili karakter pemuda kota Serang. Kenapa? Karena perubahan itu adalah satu keniscayaan. Perubahan itu adalah satu keniscayaan. Tetapi ingat, kalau kita tidak sadari perubahan apa yang akan kita ingin capai, perubahan apa yang akan ingin kita lakukan, hanya mengikuti arus perkembangan dan lain sebagainya, saya rasa ini butuh pedoman lah seperti itu. Jadi ini adalah satu hal yang sangat positif di era digital ini. Peran-peran pemuda, generasi-generasi milenial, generasi-generasi alpha harus betul-betul tampil seperti itu. Apalagi sekarang bukan hanya saja kita pegang buku ya, kita pegang catatannya, tetapi kan semua data kan bisa dilihat dari handphone kita seperti itu. Nah, meningkatnya dunia digital juga ini Kang Muhtar, artinya memang membuat juga kerenggangan antara mungkin sahabat kita dengan teman kita yang terdekat. Nah, Kang Muhtar ini ngelihat seperti apa nih? Artinya memang banyak juga anak-anak muda kita yang juga apatis gitu ya terhadap kondisi-kondisi lingkungan. Iya, betul. Memang perubahan ada sisi negatif, ada sisi positif seperti itu. Tapi ingat, kita ini memang harus betul-betul memiliki karakter yang jelas. Kalaupun kita ini pandai mengarungi samudera dunia maya seperti itu, tetapi kita tidak tahu ikan di lingkungan dan juga air yang kita pegang itu seperti apa, ini kan otomatis menjadi satu hal yang
berdampak negatif seperti itu. Makanya kita harus jaga keseimbangan ini. Bagaimana kita ini bisa melihat seperti apa perubahan yang akan kita wujudkan ini. Di dunia maya boleh kita eksis seperti itu ya. Tapi ingat kita juga berada di bawah langit dan di atas bumi seperti itu. Kalaupun kita logikan kan dunia maya ini sebagai kekuatan angin ya, yang datang dari barat, datang dari timur, datang dari utara, datang dari selatan, seluruhnya kita ya angin seperti apa sih? Seperti itu. Tapi ingat, kalau kita ini tidak menapakkan kaki kita di bumi dan kita tidak menyadari ada langit itu di atas, otomatis nanti kita terhempas kemana-kemana tuh, ya seperti itu. Makanya ini adalah satu logika sederhana. Kita ini harus betul-betul menjadi pemuda di era digital ini yang memiliki karakter untuk mewujudkan masyarakat Kota Serang khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia bahkan dunia sekalipun. Nah, Kang Muhtar, kalau kita lihat memang di Kota Serang ini berdekatan dengan ibu kota, ya artinya memang pertumbuhannya bisa dikatakan masih belum signifikan ya. Artinya memang masih terbawa dengan arus mungkin primordial ya, bersifat kedaerahan juga. Nah, ini bagaimana nih untuk meningkatkan semangat dan spirit anak muda Kota Serang supaya memang juga bersaing di kancah dunia, bukan saja nasional, tapi bersaing di kancah dunia. Karena memang kalau kita melihat anak muda di Kota Serang jarang untuk meraih prestasi di kancah internasional nih. Ya, jadi memang ini satu keuntungan dari sisi peta geografis kita dekat dengan ibu kota. Kalau nggak salah jaraknya 70 km lah antara Serang dengan ibu kota Jakarta seperti itu, ibu kota Indonesia itu. Ini adalah satu momentum yang sangat baik dan juga ini adalah satu kesempatan bagi anak-anak muda memiliki akses yang tentunya lebih mudah dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang ada di pelosok-pelosok Indonesia seperti itu, yang jauh dari ibu kota, jauh dari kota besar seperti itu. Ini adalah satu kesempatan. Makanya pemuda Kota Serang ini harus betul-betul mempersiapkan diri, minimal kita punya produk. Saya yakin kalau kita punya produk dan produk itu bisa disapa dan memiliki market yang jelas dari sisi alur bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan semuanya, yakin insya Allah saya rasa tidak ada yang sulit dan kita akan bisa memposisikan diri sebagai pemuda yang siap membawa dan menyambut perubahan. Apalagi ini momennya dekat dengan ibu kota, dengan lembaga-lembaga pemerintahan, akses juga kita mudah seperti itu. Dan saya rasa tidak ada hal yang mustahil untuk kita lahir sebagai pemuda yang mampu mewarnai kehidupan secara nasional seperti itu. Teman-teman serta sahabat-sahabat, tentunya pemuda saat ini harus lebih bergerak, lebih masif kembali untuk merebut sebuah prestasi yang ingin kita raih. Dan tentunya prestasi itu tidak mudah, ya tentunya harus dilakukan juga dengan kerja keras yang harus kita lakukan. Nah, hari ini, Kang Muhtar ini sudah membuktikan ya, diterpa dengan sebuah kegagalan, terus beroptimis. Nah, ketika kita diterpa oleh sebuah kegagalan, anak muda itu harus bagaimana sih bergerak nih Kang Muhtar? Iya. Prinsip kita kalau gagal itu menghadap barat, kalau berhasil itu menghadap barat seperti itu kan. Artinya apa? Kita sadari betul kita ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, dan kita menyadari ketika Tuhan menciptakan kita, tentunya memang Tuhan bertanggung jawab akan ciptaannya seperti itu. Kalau kita menyadari kita ini siapa, kita sepenuhnya kembalikan kepada Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Saya rasa apapun keluh kesah kita akan selesai dengan persoalan itu. Yakin saya betul-betul tertarik dengan rumah inspiratif ini. Ada satu kegiatan yang sangat positif seperti itu. Kalaupun dulu pernah ada satu kegagalan, yakin kegagalan itu adalah saya menjadikan kegagalan itu adalah media untuk belajar lah, jembatan untuk sukses ya. Begitu. Ada tangganya kan begitu kan? Kalau kita mau bisa naik ke atas kan ada tangganya. Seperti tangga 1, tangga 2 itu. Jadi jangan memaknai kegagalan itu sebagai waktu kita untuk berputus asa, janganlah seperti itu.
yakin dan nanti akan terjawab ketika kita menyadari dan juga menjadikan kegagalan itu sebagai guru kita. Luar biasa teman-teman. Nah, kamu Tar, nih ya, kalau anak muda sekarang kan bahasanya kurang move on nih katanya. Untuk membangkitkan move on dari sebuah kegagalan itu gimana sih sebenarnya? Mudah, cas aja gitu kan, cas aja. Kita ibarat HP aja. HP itu kalau lowbat, wih luar biasa itu. Senajan HP itu harganya mahal sampai 30 juta dan lain sebagainya. Kalau nggak ada baterainya bagaimana? Seperti cuma kan sama aja dengan lemper ya. Sama aja dengan apa? Lemper masih bisa dimakan. Sama aja dengan apa? Kalau sudah tidak ada baterainya seperti itu. Maksud saya begini. Kalau kita sulit untuk move on, saya rasa ini adalah satu kesempatan dan juga kita ini menyadari diri kita dan kita charger lagi agar kita on gitu. Kalau kita lowbat terus, ini kan membuat kita lemah. Kalau kita sudah lemah, kita itu akan cepat lelah. Dan kalau kita sudah lelah itu kita akan kalah. Seperti itu.